Power Breakfast. Pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal, Power Breakfast tamu kita pagi ini adalah juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEP. Beliau sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat, khususnya media ya, karena sejak pandemi COVID melanda dunia dan Indonesia, seluruh media massa sudah pasti mengutip namanya. Bisa dibilang Bu Nadia merupakan figur yang sangat dikenal publik karena kapasitas dan kompetensinya. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Kita ingin tahu bagaimana aktivitasnya setiap hari, khususnya hari Senin ya, sebelum memulai aktivitas yang cukup panjang dan cukup melelahkan barangkali. Saya langsung sapa, Bu Nadia sudah tersambung di Zoom. Selamat pagi Bu Nadia, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Ibu, suaranya tidak terdengar, Bu. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Ya. Belum, Bu. Saya belum mendengar suara Ibu. Oke. Belum ya. Barangkali teknisi kami bisa membantu. Oke, Bu, suaranya masih belum terdengar. Kita jeda sejenak, boleh ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, ini sudah ada suaranya, Bu. Coba, Bu. Oke. Oke. Oke, sudah terdengar suaranya. Kalau gitu kita lanjut ya, Bu ya. Ya, baik. Apa kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Apalagi kalau kita lihat sekarang kasus konfirmasi harian terus turun ya, Mas Wiryo. Semoga ke depan betul-betul kita sudah melewati gelombang ketiga ini dan harapannya tentunya kita akan semakin baik dan semakin sehat tentunya. Amin. Kita bersiap menuju ke endemi ya, Bu Nadia ya. Oke, Bu, masih di rumah atau sudah berangkat kantor, Bu? Saat ini masih di rumah karena kebetulan saya ada agenda berikutnya nanti langsung menuju ke tempat yang sudah direncanakan. Ya. Oke, baik. Biasanya kalau pagi hari, Bu, apa aktivitas rutin selain ibu rumah tangga, ibunya anak-anak juga ya, Bu ya? Ya, jadi tentunya aktivitas pagi rutin membangunkan anak-anak ya untuk memulai aktivitas mereka karena ada yang masih juga kemarin PJJ. Hari ini kebetulan pertama kali kembali ya setelah kemarin PTM sempat ditunda dikarenakan situasi peningkatan COVID ya, menyiapkan tentunya anak terkecil nih untuk bersiap-siap untuk PTM. Makanya saya kemudian memutuskan tidak berangkat pagi-pagi ke kantor nih Mas Wiryo karena menyiapkan dulu karena ini hari pertama untuk PTM baru kemudian melakukan aktivitas. Iya. Oke, sarapannya apa, Bu, pagi hari, Bu, biasanya, Bu, kalau sama anak-anak, sama keluarga ya, Bu ya? Iya. Kita sih sebenarnya simpel saja. Biasanya umumnya kadang-kadang tergantung ya karena anak-anak suka sering bosan ya Mas Wirya. Jadi ya antara nasi goreng ataupun mie goreng. Tapi ini bukan mie instan ya. Jadi saya cenderung dibikin untuk sendiri ya? memasak. Ya betul, Oke. memasak untuk kemudian tentunya dibantu ART. Dan kadang-kadang juga secara simpel mungkin hanya sereal dan susu. Setelah itu juga kadang-kadang kita juga mengkonsumsi roti seperti itu. Iya, sempat bawa bekal juga, Bu, ke kantor, Bu? Ya. Kalau saya jarang bawa bekal ke kantor. Jarang ya? Ya, hanya karena anak-anak biasanya saya siapkan juga roti di mobil ya, karena kita tahu PTM ini kan tidak diizinkan ya untuk kemudian anak-anak makan, tapi tentunya simple. Kadang-kadang saya bawakan juga roti selama tentu saya selalu pesankan selama di PTM tetap patuhi himbauan guru, kemudian pastikan makan sendiri tidak bersama teman-teman yang lain. Iya. Kalau olahraga, Bu, olahraga favorit? Yang paling gampang saya hanya melakukan
olahraga di rumah ya, kecuali kalau Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu kita punya waktu yang lebih Cukup panjang lapang ya, ya. Mas Wiryo ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang bisa olahraga di sekitar ke komplek, atau kadang-kadang ya kita bisa olahraga juga di Sudirman atau Mm-mm. di seputaran GBK, itu untuk Iya, mencari suasana baru lah ya, seperti sambil itu. refreshing ya Bu. Sambil refreshing, sambil juga sama-sama keluarga ya, karena Iya. dengan itu juga kita bisa lebih berinteraksi ya dengan anak-anak. Karena biasanya kalau Mm. Senin sampai Jumat bukan bukan kita saja yang sibuk, tapi anak-anak juga sudah hampir sibuk dengan sekolah dan aktivitasnya masing-masing. Iya, sebagai orang yang cukup padat ya Bu ya kegiatannya, aktivitasnya cukup padat karena juga menyampaikan berbagai hal, perkembangan terbaru dari kebijakan Kementerian Kesehatan. Nah kan waktunya kan sedikit ya Bu, jarang dengan keluarga punya waktu yang cukup panjang. Nah, waktu-waktu yang favorit menurut Bu Nadia misalnya, waktu pada saat seperti apa Bu dengan keluarga ya? Iya, jadi yang paling optimal itu adalah pagi ya. Artinya Oh oke. kita punya cukup waktu sekitar jam 6 sampai dengan setengah 7 ya, Mm-mm. untuk kemudian duduk bareng-bareng di setidaknya, walaupun Mm-mm. kadang-kadang tidak lengkap ya Mas Wiryo ya, di Mm-mm. meja makan saat anak-anak, suami juga saya sendiri, kita sarapan pagi, kemudian ya ngobrol-ngobrol dikit lah ya, Mm-mm. chit-chat sedikit kan mengenai agenda hari ini. Setelah Mm-mm. itu biasanya sholat maghrib ya, sholat maghrib karena kita sering untuk melakukan secara berjamaah, kemudian makan malam. Nah, Mm-mm. makan Mm-mm. malam, kalau makan malam sebenarnya kalau anak-anak kan biasanya masih makan malam ya. Kalau kita yang sudah berumur ini kadang-kadang makannya tidak makan berat seperti itu. Tapi itu Ya. adalah forum untuk kita banyak ngobrol, banyak mengetahui kegiatan daripada anak-anak, dan juga berbagi lah ya, Mm-mm. untuk kemudian kita sama-sama. Dan ini biasanya adalah bisa kita lakukan ya, minimal kalau Senin sampai Jumat itu rata-rata kita bisa kejar untuk bisa sama-sama pada dua kesempatan ini. Tapi kalau Sabtu Minggu justru kadang-kadang bisa lebih banyak ya Mas Wiryo. Ya. Kalau kadang-kadang juga Mm-mm. tidak selalu Sabtu Minggu kita bisa berkumpul. Iya. Bu, kadang ada nggak Bu protes dari anak-anak misalnya karena Bu Nadia kan super sibuk banget ya. Harus memberikan penjelasan soal ini, apalagi kalau misalnya ada hoax begitu soal vaksinasi. Wah, itu kan hampir setiap saat saya lihat memang cukup apa menyita waktu lah ya. Itu sempat ada protes dari anak-anak misalnya Bu Nadia. Iya, jadi kalau flashback ya, pada waktu saya diberi kepercayaan untuk sebenarnya mengkomunikasikan ya informasi-informasi terkait kebijakan Kementerian Kesehatan kepada publik, Mm-mm. dengan tujuan sebenarnya supaya apa yang menjadi kebijakan itu dipahami oleh masyarakat dan didukung oleh masyarakat, sehingga proses kemudian tahapan-tahapan kita terutama dalam penanganan pandemi ini bisa berjalan secara baik dan Mm-mm. lancar. Nah, pada waktu ditunjuknya saya dengan kondisi tersebut, saya menyampaikan ya kepada keluarga, kepada suami dan anak-anak bahwa pasti dengan kondisi ini akan lebih menyita waktu, karena hampir mungkin tadinya saya berpikir ada hari liburnya nih dihubungi media ya Mas Wirya ya, ternyata Sabtu Minggu pun juga tetap di kontak-kontak media, Iya. bahkan kadang-kadang malam hari jam 9 gitu ya, bahkan pagi hari karena seringkali juga ada radio ataupun media lainnya yang perbedaan waktunya cukup besar ya, misalnya di Iya. daerah timur itu mereka Mm-mm. kadang-kadang di Jakarta tuh baru jam 5, sementara mereka sudah jam 6 atau jam Mm-mm. 7 ya. Jadi kadang-kadang saya sudah mulai pada waktu aktivitas sangat pagi seperti itu. Nah, Mm-mm. tentunya dengan komunikasi ini sebenarnya saya bisa dipahami keluarga ya. Dan yang penting juga saya harus bisa membagi waktu sebenarnya Mas Wirya, walaupun otomatis lah ya waktu hampir tersita, tapi artinya pada momen anak-anak yang mereka membutuhkan saya, misalnya yang paling gampang ngambil raport ya Mm-mm. Mas Wirya, itu Iya. kadang-kadang masih memang saya lakukan. Artinya mereka juga jarang sekali yang mengkomunikasikan hal-hal yang mendadak. Jadi biasanya sudah bisa kita rencanakan, biasanya sudah kita coba
atur kalau saya tidak bisa, suami akan bisa mensubstitusi sebenarnya beberapa pekerjaan dalam membagi waktu dengan keluarga. Tapi yang penting Mas Wilham menurut saya adalah bagaimana dengan waktu yang kadang-kadang terbatas kita optimalkan ya untuk kemudian berinteraksi dengan anak-anak. Jadi tetap bahwa perhatian kepada mereka itu tetap kita berikan ya, walaupun mungkin sedikit berkurang. Jadi kalau saya masih punya anak SMP yang masih kadang-kadang didampingi kalau harus melakukan PJJ. Jadi kalau dia sambil belajar mengerjakan, di sebelahnya saya duduk untuk mendampingi. Saya sering jawab teman-teman media melalui WhatsApp dengan kondisi seperti itu. Jadi kita balance lah ya Mas Wirya seperti itu. Iya, maafkan kami Bu kalau sering kontak Ibu. Tidak apa-apa. Memang itu udah tugas ya. Iya, karena kita juga bagian dari itu ya Bu ya. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat supaya informasinya tidak hoax. Saya harus mendapatkan sumber yang utama. Kira-kira begitu Bu Nadia. Oke, Bu kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut boleh ya Bu ya? Ya, siap. Baik, setelah ini kami juga buka line telepon untuk Anda di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Silakan nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Power Breakfast. Masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Keluar buat kerja, maskeran dulu. Mau belanja bulanan, maskeran dulu. Kuliah tatap muka, maskeran selalu. Mulai dari kamu, masker nomor 1. Ayo kita vaksin, banyak manfaatnya. Kabar miring soal vaksin, tangkis beritanya. Vaksin itu gak bahaya AIDS, tapi menjaga. Mulai dari kamu, vaksin jangan tunda-tunda. Masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tahukah kamu, pencegahan stunting harus dilakukan sejak 3 bulan sebelum menikah? Nah, kalau belum tahu, catat ini ya. Stunting adalah ancaman pembangunan di masa depan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rentan risiko penyakit tidak menular, kecerdasan rendah, dan stunting pada usia dewasa. Karena itu, BKKBN membuat program wajib pendampingan, konseling, dan pemeriksaan, termasuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar HB yang dilakukan mulai 3 bulan sebelum menikah, agar setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur berada dalam kondisi ideal untuk menikah atau hamil. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Ayo, cegah stunting sejak 3 bulan sebelum menikah. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Power Breakfast. Pendengar, sebelum kita mulai wawancara bersama Bu Nadia dalam Power Breakfast, kami infokan terlebih dahulu kebakaran rumah kos-kosan di Jalan Karet Pisang ya. Di Jalan Karet Pasar Baru, belakang apartemen Sudirman Park, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi disampaikan Pak Sugi, sudah kami tindak lanjuti, menghubungi Humas Cek Fire ya. Informasinya adalah kebakaran sudah dapat dipadamkan. Saat ini dalam pendinginan, kebakaran sejak pukul 6.15 ya, dengan pengerahan 12 unit pemadam ke lokasi. Baik, Bu Nadia, kita lanjut Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia ya. Oke, kita buka line telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Bu Nadia sebagai juru bicara vaksinasi ya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan tentu kan harus sering menyampaikan berbagai informasi utamanya terkait dengan kebijakan ya. Kemudian bagaimana meluruskan informasi yang salah
yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi tersebut dan hanya mempercayai satu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, tentu kan banyak referensi Bu, selain kebijakan itu, referensi media dan lain sebagainya. Biasanya seperti apa Bu untuk informasi ini yang Ibu Nadia butuhkan? Iya, jadi tentunya selain berbagai kebijakan-kebijakan yang memang sudah digulirkan, juga saya mengikuti berbagai juga forum-forum diskusi para ahli ya dengan tim tentunya terkait bagaimana kemudian kebijakan ini diturunkan. Jadi memahami proses daripada langkah-langkah yang diambil dalam mengeluarkan kebijakan. Yang kedua adalah tentunya saya harus juga banyak membaca dan belajar dari sisi kajian-kajian ilmiah maupun publikasi-publikasi ya yang kemudian bisa membantu untuk juga menjelaskan hal-hal mungkin yang terkait penjelasan secara ilmiah ya untuk sebuah kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga yang tentunya saya lakukan adalah dalam hal mencari informasi kita juga harus tahu ya misalnya tren topik apa yang saat ini berkembang di media ataupun ini juga kita ketahui dari berbagai mungkin tren-tren topik yang ada di media sosial. Nah ini secara rutin Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan ini juga melakukan monitoring terkait isu-isu ini sehingga kita bisa segera mengetahui ya apa yang menjadi tentunya pertanyaan di masyarakat atau kemudian hoax-hoax yang beredar sehingga pada hari itu kita bisa mensummary kira-kira apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat sebagai penjelasan. Selain itu juga tim KPCPEN juga bisa kita akses ya terkait ini kita punya WhatsApp group ya yang men-share juga bagaimana untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar di media sosial, khususnya yang beredar di dalam masyarakat. Oke, baik. Bu Nadia, kita langsung sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Gunawan di Bogor, Jawa Barat. Pak Gunawan, halo Pak Gunawan. Selamat pagi Mas Firyo. Pagi Pak Gunawan. Ya, selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Pak Gunawan. Iya Bu Nadia, mau tanya soal vaksin booster ya. Kebetulan anak saya umur 26 tahun ini sedang isoman nih. Terakhir CT-nya udah 34 tapi PCR masih positif. Jadi untuk yang sudah mau vaksin booster karena terkena COVID itu berapa lama ya Bu Nadia ya bisa di booster ya? Okay. Itu aja sih saya pikir ya. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Semoga lekas sembuh ya, anaknya Pak Gunawan ya. Baik. Iya, langsung ditanggapi. Ini juga bagian tugas dari Bu Nadia ya. Oke. Betul Mas Wira. Baik Pak Gunawan, jadi kalau untuk sasaran vaksinasi yang mendapatkan vaksin booster dan kebetulan sudah punya tiket, satu yang ingin saya sampaikan bahwa selama belum digunakan tiket vaksinasi itu masih akan bisa terus bisa dimanfaatkan ya. Artinya kalaupun tadi seperti kondisinya anak Pak Gunawan yang kemudian mungkin sudah waktunya mendapatkan vaksinasi tapi kemudian positif ya. Nah, kapan waktu untuk kemudian mendapatkan vaksinasi booster setelah seorang penyintas COVID-19? Kita ketahui bahwa kalau melihat kasusnya Pak Gunawan ini kan melakukan isoman ya Mas Firyo ya. Yeah. Berarti dia dikategorikan sebagai kondisi COVID yang tidak bergejala atau gejalanya ringan ya. Nah, pada posisi seperti ini vaksinasi untuk booster itu bisa dilakukan setelah 1 bulan dinyatakan sembuh. Jadi tadi Pak Gunawan juga sampaikan hasil pemeriksaan laboratorium PCR-nya masih dinyatakan positif. Nah, nanti kalau hasil PCR-nya sudah dinyatakan negatif, kemudian tidak ada gejala, tunggu 1 bulan kemudian lalu segera lakukan vaksinasi booster. Iya. Baik, Bu, sekarang kan pemerintah sedang menyiapkan desain transisi dari pandemi ke endemi, Bu ya. Nah, bisa dijelaskan, Bu, seperti apa sih transisi yang akan diterapkan oleh pemerintah? Ya, jadi yang pertama yang mungkin kita pahami bahwa
langkah selanjutnya untuk kita bisa menangani pandemi ini adalah bagaimana kita sampai pada situasi yang kita sebut sebagai endemi. Nah, situasi ini adalah tentunya upaya kita untuk kemudian COVID-19 ini masih tetap ada di sekitar kita, tapi tidak mengganggu aktivitas kita nih, Mas Wiryo. Ini yang menjadi penting ya, karena kita tahu pada waktu pandemi COVID-19 itu betul-betul kemudian menyebabkan berbagai aktivitas kita, baik itu aktivitas sosial, aktivitas perdagangan, bahkan pendidikan ya, bahkan juga aktivitas secara umum, aktivitas keagamaan, juga aktivitas ekonomi itu bisa terhenti dan sangat terbatasi ya. Nah, nanti kalau di situasi endemi adalah menurunkan sebenarnya penularan yang terjadi sebagai akibat COVID-19, bahwa dia masih bisa di sekitar kita karena kita tahu tidak mungkin menolkan kasus COVID-19, tapi walaupun dia di sekitar kita, kita sudah paham untuk cara mengatasinya, dan yang paling penting kalau terjadi peningkatan kasus ataupun terjadi penularan kasus, dia tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, ini yang kondisi ini yang ingin kita capai sebagai target dari penanganan pandemi COVID-19. Nah, untuk sampai ke kondisi endemi tadi, betul sekali Mas Wiryo sampaikan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Namun kita mulai dari dengan pandemi yang terkendali, kemudian pra-endemi, baru kemudian kita masuk ke yang kita sebut sebagai endemi. Jadi dari pandemi menuju endemi itu ada suatu proses transisi yang kita lakukan secara bertahap, yang kita sebut sebagai deselerasi. Deselerasi itu adalah menurunkan ya laju penularan, kemudian menurunkan potensi daripada jumlah kasus positif yang bisa meningkat, dan mencegah sebenarnya virus itu berkembang secara luas. Nah, cara-caranya kita sudah tahu ya, dan indikator-indikator yang akan kita tetapkan tentunya dalam upaya untuk memonitor supaya laju penularan COVID-19 itu terus ditekan sampai kemudian kita betul-betul sampai pada suatu situasi yang kita sebut sebagai endemi. Iya. Bu, apakah saat ini sudah bisa dibilang kita, Indonesia sedang memasuki masa transisi ke endemi, Bu? Ya, kalau saat ini kalau kita menyampaikan bahwa ini adalah suatu proses, jadi transisi itu adalah proses ya, bukan suatu periode. Jadi adalah suatu proses di mana tadi kalau kita melihat periodenya itu adalah periode pengendalian pandemi dan endemi. Pengendalian pandemi ini kita harus upayakan mencapai indikator-indikator tertentu. Kalau sekarang kan Mas Wiryo kasus masih 14.000 ya, dan kalau kita lihat jumlah kematian kita kemarin juga dilaporkan itu masih 215 ya. Tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu walaupun sudah cenderung turun tapi masih di atas 20%. Positivity rate kita masih sekitar 13%. Nah, jadi kalau kita bandingkan September lalu ya, pada waktu kita pada tingkat yang paling rendah dari penularan COVID-19, kasus konfirmasi kita itu kan berada di bawah angka 100 bahkan 150 ya. Kemudian kematian berada di bawah angka 20 dengan angka positivity rate kita di bawah 0,1%, serta tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu kurang dari 5%. Nah, ini yang kalau kita lihat pada grafik yang COVID-19 di Indonesia itu ada cekungan yang sangat rendah ya pada periode September sampai Desember. Nah, itu yang akan kita capai dulu sebagai upaya yang kita sebut sebagai kondisi pengendalian pandemi. Karena kita harus turunkan nih, Mas Wiryo, kasus konfirmasi serendah-rendahnya, kematian serendah-rendahnya, dan tingkat perawatan di rumah sakit serendah-rendahnya. Iya, jadi meskipun sekarang trennya sudah mulai menurun, tapi belum signifikan ya Bu Nadia ya? Ya, harus kita sampai pada kondisi seperti kita di September kemarin. Oke, dengan demikian seluruh kegiatan aktivitas masyarakat harus tetap ketat dengan protokol kesehatan, atau juga ada pengetatan-pengetatan baru misalnya Bu Nadia? Tentunya menuju ke arah endemi tadi dan melihat situasi dan tren ya, bahwa
ini akan tetap kita lakukan sebenarnya Mas Vero ya, yang kita kenal sebagai strategi rem dan gas ya. Tapi mungkin sekarang rem dan gasnya bukan rem betulan ya, karena remnya sekarang sudah sangat bisa kita longgarkan, bisa juga dapat kita prediksi ya sebenarnya sejauh mana kita akan mengurangi mobilitas. Jadi kalau sekarang ini dengan tren terjadinya penurunan kasus dan juga kalau kita lihat bahwa proteksi daripada individu dan masyarakat yang juga sudah sangat baik ya, karena kita lihat walaupun orang positif tapi kemudian cenderung tidak bergejala atau gejala ringan, bahkan ada yang 5 sampai dengan 8 hari dari dinyatakan positif itu pada waktu mereka melakukan pemeriksaan laboratorium ulang dan PCR itu sudah negatif ya Mas Geria, bahkan sudah tidak ada gejala lagi. Jadi tingkat kecepatan kesembuhannya juga lebih cepat dan jumlah orang yang sembuh juga jauh lebih banyak. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut ini memungkinkan untuk kita memulai yang kita sebut sebagai awal daripada pelonggaran aktivitas. Jadi seperti PCR ya yang bisa kemudian bagi yang sudah punya vaksin 2 kali atau booster itu tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR saat melakukan perjalanan ataupun karantina yang saat ini sudah mulai kita terapkan 1 hari dan kemungkinan untuk kemudian ke depan tidak diperlukan lagi karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri bagi yang sudah divaksin 2 kali. Itu merupakan sebenarnya langkah-langkah awal untuk pelonggaran aktivitas. Kenapa? Karena tadi ya situasi vaksinasi yang cukup, kemudian proteksi yang terbentuk di individu dan masyarakat kita lihat bahwa ini sudah mulai terlihat proteksinya dari vaksin tadi kemudian membuat kasus untuk resiko kematian dan berat itu juga sangat rendah. Iya, kalau antisipasi varian Omikron, varian COVID ya, Corona ini Bu, kan memunculkan banyak varian ya. Nah, sejauh ini bagaimana Bu upaya untuk memitigasinya juga ya supaya kita tidak kecolongan lagi seperti varian Delta yang lalu misalnya? Iya, jadi kita tahu ya bahwa COVID-19 ini secara alami memang dia akan menjadi suatu proses mutasi yang kemudian menimbulkan varian baru. Bahkan kalau kita dengar-dengar ya Mas Wiryo ya, baru selesai kita dengan varian Omikron, kemarin sempat muncul secara publikasi ilmiah ada varian Omikron yang kita sebut sebagai BA2 yang dikatakan bahwa dia lebih cepat menular dibandingkan varian BA1 atau BA11 yang sebagian besar itu mendominasi pada waktu terjadinya peningkatan kasus di berbagai negara. Ada beberapa negara yang kemudian dilaporkan ya terjadi bahwa varian BA2 ini peningkatan 2 kali lipat ya, dan kemudian menyebabkan kembali peningkatan kasus di beberapa negara. Tapi ya ini terus masih menjadi monitoring daripada WHO sendiri. Nah bahkan kemarin tanggal 9 ya kita mendengar ada suatu varian Delta Cron mungkin ya. Jadi suatu varian awal sebenarnya yang baru disampaikan oleh WHO bahwa beberapa negara seperti Belanda, Denmark, Prancis, dan Amerika Serikat sendiri itu secara laboratorium mereka menemukan suatu bentuk varian baru yang merupakan kombinasi dari Delta dan Omikron ya. Tetapi ini baru penemuan awal sekali dari sebuah pemeriksaan surveillance genome sequencing. Jadi potensi daripada varian baru itu adalah suatu hal yang sama seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin menolkan kasus COVID-19 ya. Pada saat nanti kasus sudah sangat rendah, kita masuk pada posisi endemi, kemungkinan bahwa virus itu terus bermutasi, itulah yang menyebabkan akan sangat sulit ya untuk kita menolkan kasus COVID-19. Nah ini yang menjadi penting. Satu, proteksi kita harus semakin kuat nih, Mas Wiryo. Makanya kemudian vaksinasi dosis primer itu harus segera kita lakukan percepatan sebelum muncul varian-varian baru begitu ya. Yang kedua adalah booster. Booster juga sudah kita lakukan sebagai suatu upaya meningkatkan proteksi ya, terutama karena kita tahu bahwa varian baru cenderung untuk bisa menurunkan efektivitas dari vaksin sehingga vaksin yang ada di dalam tubuh kita
yang diperkirakan menurun, kita berikan booster lagi kan akan naik ya proteksinya sehingga bisa melawan varian-varian baru tadi dan juga sekaligus memproteksi kita. Nah, yang kedua adalah masyarakat harus waspada. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mengantisipasi supaya betul-betul kita dalam perjalanan menuju endemi tadi adalah kita bisa mempertahankan kasus rendah-rendahnya, selain bahwa perluasan vaksinasi, yang kedua adalah testing dan tracing. Ingat, kalau kemudian testing dan tracing ini kita lakukan, masyarakat sadar kalau ada gejala, kemudian melakukan testing, mau melakukan isolasi mandiri, melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, ini kan akan membatasi penularan. Dan kita selalu ingat bahwa kalau kita membatasi penularan kan dia tidak akan berkembang dan menimbulkan klaster-klaster baru, bahkan potensi terjadinya lonjakan-lonjakan kasus. Nah, jadi dua hal itu yang tentunya menjadi salah satu upaya mitigasi kita bersama. Jadi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Prokes tentunya walaupun sudah mulai kita lakukan pelonggaran-pelonggaran ya, tetapi tetap beberapa prokes seperti memakai masker itu sampai saat ini masih dihimbau untuk tetap dijalankan oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu nih memahami bahwa beberapa himbauan-himbauan daripada pemerintah yang merupakan intervensi yang bukan single intervensi ya tentunya Mas Wiryonya, ini yang kemudian nanti akan menjadi suatu bentuk-bentuk upaya mitigasi. Bahkan kalau nanti potensi peningkatan kasus itu sampai kemudian terjadi lonjakan kasus baru, bahkan kemudian masyarakat menjadi tingkat keparahannya meningkat, bahkan membebani ya fasilitas pelayanan kesehatan seperti tadi Mas Wiryo sampaikan pada waktu saat Delta, ya tentunya kita akan melakukan restriksi lagi daripada pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan. Jadi prinsipnya mencari titik keseimbangan antara tentunya tren penularan dengan juga bagaimana aktivitas masyarakat secara perlahan bisa kita normalisasi kembali. Baik, Bu Nadia, kita jeda lagi Bu Nadia ya. Setelah ini kita buka line telepon lagi untuk pendengar di 0215869000. Power Breakfast. El Shinta Update. Besarnya ganti rugi atau restitusi korban penipuan dengan modus binary option atau opsi biner, binomo, dan quotex tergantung pada permohonan korban yang diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan keputusan hakim. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution menyatakan, bila dalam kasus penipuan opsi biner, LPSK akan memproses permohonan restitusi berdasarkan bukti yang diajukan korban, memberikan penilaian, dan mengajukan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum. Seberapa besar mereka dapat itu sangat tergantung kepada permohonan yang diajukan. Para pemohon biasanya mengajukan besaran ganti rugi atau restitusi itu dengan melampirkan, jadi misalnya mereka mengajukan kerugian itu dilampirkan dengan beberapa bukti. Dengan itulah kemudian LPSK melakukan penilaian apakah yang diajukan oleh korban itu oleh korban atau pemohon itu memenuhi standar apa tidak. Misalnya secara umum kan korban punya hak mendapatkan ganti rugi dalam dua hal. Pertama, ganti kerugian secara material, tapi juga ada ganti kerugian secara imaterial. Nah, karena itu misalnya kalau pemohon mengajukan dia minta ganti kerugian misalnya sekian juta rupiah misalnya, maka LPSK kemudian melakukan penilaian apakah secara material itu betul-betul korban mengalami kerugian itu atau tidak. Atau kalau ada efek dari peristiwa itu misalnya mengalami kerugian secara imaterial, LPSK juga punya kewenangan untuk melakukan penilaian ini wajar apa tidak dari sekian banyak permohonan. Dari penilaian kewajaran itulah kemudian LPSK memberikan rekomendasi kepada jaksa untuk kemudian diharapkan dimasukkan di tuntutan dan kemudian nanti pada akhirnya akan diputuskan oleh majelis hakim. Sebelumnya LPSK menyebut kerugian yang dialami para korban penipuan opsi biner bisa dikembalikan melalui skema restitusi.
Penggantian kerugian korban bisa direalisasi setelah semua aset pelaku yang telah disita oleh aparat penegak hukum mendapat kekuatan hukum. Setelah pengadilan memutuskan apakah dikembalikan kepada korban atau diserahkan kepada negara. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Minum obat, Non. Udah, Ton. Sebentar doang sembuhnya. Besok bersin-bersin lagi. Udara di rumah gue kayaknya nggak beres nih. Udah pakai exhaust fan belum? Buat apaan? Di rumah gue udah ada ventilasinya. Tapi rumah lo juga butuh ventilasi aktif untuk ngedapetin udara yang lebih segar dan bersih. Lo punya saran yang bagus nggak? Nih, exhaust fan KDK. Pelopor exhaust fan pertama di Jepang. Pengalamannya udah dari tahun 1909. Hemat listrik, suara motor yang halus, dan daya hisapnya cukup untuk tiap ruangan. Listriknya aman gak, Ton? Exhaust fan KDK udah ada thermal fuse-nya atau sikring pengaman panas. Semua produk KDK telah lulus sertifikasi SNI dari lembaga SNI yang terpercaya. Keren, tapi apaan lagi? Ventilasi dompet gue juga nggak bener nih. Lo bisa isiin nggak, Ton? Nih, isiin kartu nama aja yang banyak. KDK, solution to your ventilating system. Sejak lahirnya, Islam menjadi pegangan hidup bagi umat Islam di sepanjang zaman dan di seluruh penjuru dunia. Perkembangan pengetahuan Islam selalu bergerak dinamis sesuai dengan waktu dan wilayah di mana Islam berkembang. Karenanya, berbagai macam aliran dan mazhab bermunculan dalam Islam. Semuanya bermuara pada satu tujuan, mengajak manusia menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan Rasulullah telah mewariskan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tentunya tidak begitu saja dengan mudah untuk kita dapat memahami Al-Quran dan Hadis. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Lebih jauh pembahasannya dapat Anda ikuti dalam Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka di El Shinta News and Talk, Senin 14 Maret 2022 pukul 8 pagi bersama Jamila Azahra, Book Advisor dari PT Kamil Pustaka dengan tema Cara Mudah Memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Untuk berinteraksi hubungi 021 586 9000. Power Breakfast. Terima kasih Anda masih bersama kami Power Breakfast. Kita lanjutkan bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEP. Bu, kita lanjut ya Bu. Satu pendengar terakhir kita sapa boleh ya. Sudah menunggu ada Pak Sidik di Tangerang. Pak Sidik silakan Pak Sidik. Selamat pagi. Pagi Pak Sidik silakan. Pagi Bu. Saya awam, cuma saya mau nanya. Virus COVID itu makhluk hidup Pak atau Sidik makhluk dikecilkan suara radionya Pak Sidik supaya tidak feedback ya. Oke. hidup atau makhluk? Bukan hidup, bilang makhluk mati. Yang kedua, kenapa ya begitu bisa cepat sekali bermutasi? Apakah secara natural atau memang ada semacam percobaan dan dikembangkan atau sengaja dibuat varian gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sidik. Sebelum ditanggapi, tanggapan atau pertanyaan dari Pak Aryawan, apakah akan ada booster keempat Bu Nadia? Kemudian dari Pak Sayogo ya, apakah Mbak Nadia ini punya background ilmu komunikasi? Karena saya lihat Ibu selalu kalem dan tenang ketika menjelaskan di berbagai media, meskipun lawan bicaranya sangat keras ya. Ini pertanyaan dari Pak Sayogo. Kemudian Pak Widodo di Jakarta Timur, Bu, sebetulnya aturan tentang yang harus dikarantina apabila dari luar negeri itu seperti apa, Bu? Karena anak saya rencana tanggal 17 Maret selesai kuliah dari luar negeri. Namun kok masih tetap diharuskan untuk karantina? Mohon penjelasannya, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Bro. Tadi Pak Sidik boleh dibantu sedikit, Mas Bro? Iya, Karena Pak Sidik sempat tadi menanyakan bergelut. mengenai virus ya. Virus ini hidup atau mati sebetulnya? Kenapa selalu ada varian? Apakah memang sengaja varian itu dimunculkan atau gimana?
Ya, baik, terima kasih Pak Sidik. Jadi virus ini adalah makhluk hidup ya Pak. Jadi makhluk hidup yang paling simple karena hanya terdiri dari protein-protein saja. Jadi dia tidak punya organ seperti kita. Jadi dia makhluk hidup sama seperti bakteri, sama seperti jamur. Makanya kemudian dia bermutasi itu sebenarnya sebagai upaya dia untuk bertahan Pak di dalam dunia ini, tentunya untuk dia bisa mempertahankan spesies dia. Makanya dia selalu bermutasi. Kita tahu mutasi virus itu tidak semuanya berbahaya untuk manusia. Jadi hanya 5-10% mutasi itu yang sebenarnya kemudian mengakibatkan dampak pada kesehatan manusia. Nah, tapi memang 5-10% ini kita tahu pada virus-virus tertentu itu luar biasa, bisa menyebabkan pandemi ya. Kita tahu ada flu burung ya, kemudian ada MERS-CoV yang kemarin juga, bahkan Ebola ya, yang juga kita tahu menyebabkan potensi pandemi secara luas. Mungkin itu. Kemudian tentang vaksinasi booster keempat. Nah, saat ini yang paling penting kita kejar dulu deh vaksinasi booster ketiga kita ya, karena kita tahu bahwa cakupan vaksinasi kita ini juga masih harus kita kejar ya Mas Wiryo ya, karena kalau kita lihat melihat pada target cakupan vaksinasi 208 juta, dosis 1 itu memang sudah sebanyak 193,5 juta. Dosis kedua itu 151,4 juta. Tapi yang dosis ketiga ini baru 14,68 juta dari target 208 juta. Jadi untuk vaksinasi booster keempat kita tunggu ya berbagai kajian-kajian ilmiahnya, tapi yang paling penting sekarang adalah kita nyelesain dulu yuk yang vaksinasi dosis primer dan terutama lansia nih Pak, karena lansia tadi kalau kita lihat dia cakupan untuk dosis keduanya masih 57,5%, dan kita tahu pada saat Omikron kasus yang berat dan kasus yang kemudian meninggal itu hampir 60%-nya oleh pada kelompok lansia. Dan lansia ini yang memiliki komorbid dan dari yang meninggal 8.000 itu 70%-nya belum mendapatkan vaksinasi ataupun vaksinasi secara lengkap. Oke. Tadi pertanyaan terakhir Bu, karantina ya? Karantina. Okay. Ya, mengenai kalau sampai sekarang sesuai dengan surat edaran dari Satgas yang terakhir bahwa karantina itu berlaku 1 hari ya untuk yang sudah vaksinasi dosis secara lengkap, dosis primer ataupun sudah mendapatkan booster. Jadi proses karantina sampai saat ini masih diberlakukan, kecuali nanti kalau kita kemudian melihat bahwa pelaksanaan dari uji coba tanpa karantina yang dilakukan Bali itu juga bisa kita terapkan pada pintu masuk lainnya. Oke, jadi itu berlaku hanya untuk Bali ya, yang bebas karantina dengan syarat. Oke, baik. Jadi betul. Untuk yang putrinya atau putranya selesai kuliah di luar negeri kembali ke Indonesia tetap harus ada karantina ya Bu? Ya, sampai saat ini tentunya kita masih mengacu kepada surat edaran Kepala Satgas nomor 12 tahun 2022 ya tentang proses karantina. Jadi kalau yang tentunya karantina itu akan berlaku kalau yang sudah 2 kali ya itu bisa mendapatkan karantina 1 kali 24 jam. Iya, baik. Baik Bu Nadia, terima kasih sudah bersama kami. Ini juga semoga semakin melengkapi informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih Bu, sehat selalu ya Bu Nadia. Mohon maaf kalau sewaktu-waktu kita juga akan telepon terus ya Bu untuk update perkembangan terbaru dari pemerintah. Terima kasih. Sehat selalu Bu. Sama-sama Mas Wiryo, terima kasih, sukses juga pada Elsinta, dan saya terima kasih tentunya dengan Elsinta yang selama ini terus membuat forum ya antara tentunya pemerintah dan juga masyarakat menjembatani informasi-informasi, walaupun kalau boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan dari Elsinta cukup berat, karena tadi ada pertanyaan juga ya Mas Wiryo ya. Oh iya. Kalaupun backgroundnya itu ya, lupa. Itu boleh Bu. Apakah saya punya background komunikasi? Secara formil, Pak, saya tidak punya background komunikasi, tapi tentunya saya banyak belajar
kalau saya kebetulan juga seorang dokter, jadi pasti seorang dokter itu diberi juga sedikit lah ilmu bagaimana mengkomunikasikan dengan pasien begitu. Yang kedua adalah saya belajar banyak tentunya dalam proses ini, juga ada beberapa pelatihan yang diikuti terkait bagaimana menjadi atau mengkomunikasikan berbagai isu kepada publik. Itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih, Bu. Bukan berarti karena Elsita suka nanyanya yang berat-berat, saya lebih, tapi pada prinsipnya bahwa kita ingin bahwa Indonesia ini segera mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Tetap progres. Baik. Ya, pendengar, demikian tadi juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi MPit yang sudah menjadi tamu dalam Power Breakfast Senin pagi ini. Nantikan Power Breakfast Senin pekan depan dengan narasumber yang berbeda. Power Breakfast.